Sejurus sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan itu, teman-teman. Dan saat dibaca, ternyata tulisannya adalah kamar mayat. Warga datang dari Mojokerto dan Sidoarjo terus berbondong-bondong ke lokasi di Jalan Gajah Mada, berharap menyaksikan gedung tua angker secara langsung, teman-teman. Aksi ini menyusul kabar adanya tim medis dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandong pada Kamis 4 April tahun yang silam. Namun teman-teman, siapakah sosok ibu yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan yang pasti, kota Mojokerto digegerkan kabar keangkeran eks rumah sakit yang kosong sejak 4 bulan yang lalu, teman-teman. Gedung yang lusuh tak terurus itu menjadi terlantar dan tampak menyeramkan meski berada tepat di tengah kota. Berikut ceritanya yang Tikaka dapatkan dari sebuah blog di mana cerita tersebut sangat mengerikan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Kejadian mistis ini benar-benar nyata, teman-teman. Mau tidak mau, membuat geger masyarakat Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang ibu muda menjalani persalinan di bekas rumah sakit yang dalam keadaan kosong melompong. Benarkah dia ditolong hantu, teman-teman? Sebelum kita melanjutkan kisah ini, Tikaka mohon sudi kiranya teman-teman dapat men-like, men-subscribe, dan men-share channel ini dalam rangka membantu pengembangan channel ini agar lebih maju, lebih berkembang, lebih bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua. Teman-teman, Tikaka akan men-share sebuah kisah nyata tentang seorang ibu muda yang melahirkan kemudian dibantu oleh hantu. Cerita ataupun kisah nyata ini Tikaka kutip dari mahasiswa.ung.ac.id. Berikut kisahnya, teman-teman. Ibu muda yang mengalami kejadian mistis ini adalah Padmi yang saat itu berumur 21 tahun, teman-teman. Dia warga dusun Suruh Kidul, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Sungguh pun dia dan Suroso, sang suami, tak menduga kalau yang menolong persalinan bayi mereka adalah sosok-sosok hantu, perawat, dan dokter. Menurut keterangan orang tua Padmi, bahwa kejadian itu benar dan sama sekali tidak disangka-sangka. Kami sekeluarga senang. Cucu saya lahir selamat meskipun persalinannya di bekas rumah sakit umum yang sudah kosong. Tapi alhamdulillah lahir selamat dan tidak kurang sesuatu apapun, ujar Sumiati, ibu kandung Padmi, kepada tim kisah nyata. Begitulah keadaan yang terjadi, teman-teman. Tapi sayangnya, pasangan Suroso dan Padmi sudah pergi dari rumah itu karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka. Di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu, menurut Sumiati, tak ada tanda-tanda kelainan pada diri Padmi, anak tunggalnya itu, sebelum maupun sesudah melahirkan. Proses persalinannya pun cepat, hanya ari-arinya yang tak ada. Karena saat tahu rumah sakit umum kota Mojokerto itu sudah kosong lama, Suroso buru-buru membawa istrinya dan bayinya pulang ke rumah, tutur dari Sumiati. Diceritakan, pada Kamis 4 April tahun 2013 silam, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat,
Padmi mengalami kesakitan pada perutnya, seakan mau buang air besar. Melihat anaknya meringis menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah 9 bulan itu, Sumiati menyuruh Suroso, anak mantunya, untuk segera berkemas mengantarkan Padmi ke rumah sakit. Seusai memasukkan barang-barang yang seakan dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, dan lain sebagainya, Suroso pun membonceng Padmi menuju rumah sakit kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu teman-teman, selepas pukul 19.30, pasangan Suroso dan Padmi tiba di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut karena ingin melahirkan. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Di ruangan itu teman-teman, mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya seperti akan melahirkan. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruangan persalinan. Namun, sesampainya di sana, hanya Padmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan, teman-teman. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar minum kopi pada warung di sebelah timur rumah sakit umum tersebut. Sesampainya di warung, dia pun lantas memesan minuman kopi panas untuk berjaga agar dia tidak terserang ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya, Suroso ditanya oleh pemilik warung, "Dari mana, Mas? Kok saya belum pernah lihat sebelumnya?" "Oh ya, saya dari dusun atas, Pak. Sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu." "Lah, rumah sakit yang mana?" Suroso sendiri sampai dibuat bingung atas pertanyaan pemilik warung itu, ucap Sumiati menurut percakapan mantunya dengan pemilik warung kopi tersebut. Dijelaskan teman-teman, Suroso kalau dia memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah ini. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang. Lantas menyampaikan kepada Suroso kalau rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Sekarang pindah ke daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat pergi membayar minumannya. Lantas setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Padmi ke ruang persalinan, keadaan jalannya sekarang gelap dan hanya ada satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Padmi berada, sejurus sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan itu, teman-teman. Dan saat dibaca, ternyata tulisannya adalah kamar mayat. Melihat itu hatinya langsung kecut, memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengituk, seketika dibuka pintu ruangan tersebut dan mendapati Padmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Seketika dibangunkannya istrinya itu, teman-teman, dan menceritakan kalau mereka salah masuk rumah sakit. Mendengar penuturan Suroso, Padmi pun lantas beranjak turun dari tempat tidur, bergegas, digendong bayinya, dan secepatnya mereka keluar dari ruangan tersebut.
Sesampainya di parkiran, Suroso segera memacu sepeda motornya secepatnya kembali ke rumah Patmi di dusun Suru Kidul. Anehnya lagi teman-teman, sesaat setelah jabang bayinya keluar bersamaan dengan ari-arinya, mata Patmi diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun, sebelum matanya benar-benar terlelap, dia masih sempat melihat sang dokter yang menangani persalinannya memegang ari-ari bayinya tersebut dan memasukkan ke mulutnya. Demikian sebuah kisah nyata tentang seorang ibu muda yang kemudian dibantu proses persalinannya oleh hantu yang tinggal pada rumah sakit kosong yang angker tentunya teman-teman. Sekali lagi, kisah ini Tika kutip dari mahasiswa.ung.ac.id. Mungkin teman-teman memiliki referensi yang sama atau pernah mendengar, menonton, atau baca tentang kisah ini dan ingin melengkapi secara detail kisah atau cerita horor ini dan ingin Tika bawakan dalam channel Tika, silakan muat dan share di kolom komentar tentunya. Sekali lagi Tika berharap teman-teman sudi ikhlas untuk men-like, men-subscribe, dan men-share channel Tika agar channel ini mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua. Tika bermohon, Tika berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas seluruh kebaikan teman-teman dalam rangka mendukung, membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan lebih maju. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Tika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.